Al-Khariji, ada Khawarij. Al-Khariji, Khariji itu keluar. Ini keluar dari siapa? Yaitu kelompok yang keluar dari dua kelompok di atas. Dia tidak Rafidhi, tidak menjadi kelompok yang mencintai ahli bait Nabi lalu membenci sahabat. Dan juga tidak menjadi kelompok cinta sahabat membenci ahli bait. Tapi ini kelompok ini lihat. Unik. Sebab dua-duanya jadi musuhnya akhirnya. Kelompok ini justru membenci keduanya. Dan membenci siapapun yang ikut di dalam kesepakatan damai dengan cara tahkim. Yaitu kesepakatan pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pengikut Sayyidina Muawiyah yang berselisih untuk mengakhiri pertikaian dengan cara berdamai. Dan orang ini menganggap perdamaian antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah adalah sebuah kesalahan. Maka yang ikut peran dalam berdamai ini adalah penjahat. Di situ ada beberapa peran tokoh-tokoh penting, Sayyidina Imam Ali, di situ ada Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr ibn al-As, Sayyidina Abu Musa al-As'ari. Empat ini jadi target akan dibunuh oleh orang-orang Khawarij, dan yang bisa dibunuh adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah melakukan sholat, atau di saat. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian, kaum Khawarij menolak kesepakatan damai tersebut karena dianggap melanggar Al-Quran. Sehingga mereka memprovokasi kaum muslimin, khususnya para penghafal Al-Quran, bahwa Sayyidina Ali dan Muawiyah telah keluar dari Al-Quran dan tidak ada jalan kebenaran bagi kaum muslimin kecuali kembali kepada Al-Quran. Ini model Khawarij itu gayanya soal Quran. Cirinya adalah menghafal Quran. Bahkan sampai diriwayatkan yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib adalah jadi imam makmumnya Sayyidina Ali, makmum di belakangnya. Dan kalau membaca Al-Quran, dikatakan hafal Al-Quran, kalau membaca Al-Quran derai air mata membasahi jenggotnya. Bahkan di saat membunuh, jenggotnya masih basah dengan air mata. Bayangkan. Tapi beragamanya menjadi congkak, sok menjadi kafir masuk neraka. Dan Khawarij hari ini banyak mulai muncul, dikit-dikit mengkafirkan saudaranya. Itulah Khawarij model baru. Kalau sudah nggak cocok, kafir, syirik. Apa konsekuensi, akibat dari pengkafiran? Kalau orang kafir dari seorang muslim namanya murtad. Kalau murtad itu murtad itu hukumannya had, dipenggal lehernya. Artinya apa? Orang-orang murtad harus perangi. Makanya Khawarij membuat kerusakan di muka bumi. Khawarij zaman dulu dan Khawarij model baru hari ini. Membunuh kaum muslimin lagi sholat di masjid. Itu adalah biarpun dia tidak mengatakan Khawarij, pemikiran Khawarij semacam itu. Bagaimana mendidik satu keluarga, seorang ibu-ibu dengan anaknya diselendangi bom lalu ngebom kaum muslimin, mana pemikiran-pemikiran begitu. Orang Islam dibunuh, innalillah. Membunuh orang kafir saja nggak boleh kita masuk ke mobil orang kafir ngebom, nggak boleh. Kisah istishhad di Palestina nggak bisa disamakan. Di saat masuk pasukan musuh yang sudah siap menghancurkan kaum muslimin lalu membawa bom, itu babnya beda. Istishhad dengan cara itu bukan intihar, ini enggak ini. Di kota kita juga ada kan sampai waktu itu Pak, yang ada sampai di masjid Kapolres. Islam tidak mengajarkan seperti itu Islam. Nah itu Khawarij itu adalah pemikirannya tuh kaku keras. Jadi kalau tidak semua sama dengan saya berarti kamu kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Oh bahaya banget. Dan ada model-model begini, makanya orang dikit-dikit kafir, syirik, bid'ah, hati-hati. Baik, kemudian slogan kembali kepada Al-Quran adalah syiar kaum Khawarij. Akan tapi slogan tersebut seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali sebagai kalimatu haqqin urida bihal batilu. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Kalimatnya benar. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah, itu benar. Kalimat itu benar, cuma kalimat itu digunakan, disalahgunakan. Jadi seolah-olah setiap orang yang nggak sama dengan dia itu melanggar Allah.
Seolah-olah begitu. Dan memang kalau orang melanggar Allah kan kurang ajar. Tapi dia menghukumi orang itu melanggar Allah tanpa ketentuan, berantakan. Apalagi orangnya sempit ilmunya. Semuanya bisa salah. Dan insya Allah itu sesuai juga dengan hadis yang akan kita baca nanti. Insya Allah masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menjadikan slogan tersebut bukan untuk kembali kepada Al-Quran dengan sesungguhnya, tapi hanya untuk menjadikan senjata dalam mengafirkan kelompok yang berbeda dengannya, yaitu kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Sayyidina Muawiyah. Mereka menganggap salah siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Amr bin al-As yang menjadi wakil sahabat Muawiyah, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi wakil Sayyidina Ali. Empatnya jadi target untuk dibunuh. Target mereka adalah membunuh 4 orang yang dianggap perusak agama, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abu Musa, dan Sayyidina Amr bin As. Karena 4 orang ini dianggap sebagai orang yang punya peran penting dalam sejarah tahkim. Tahkim itu damai tadi, mengangkat Al-Quran untuk berdamai. Pegang kita Al-Quran, maksudnya begitu. Mereka bersepakat akan membunuh ke-4 orang sahabat tersebut, tetapi hanya Sayyidina Ali yang bisa mereka bunuh ketika beliau sedang mengerjakan sholat subuh. Allah, mati syahid, mulia betul. Memang orang mulia tetap mulia. Sayyidina Ali. Kelompok ini mudah menganggap orang yang berbeda dengannya sebagai kelompok kafir atau keluar dari Islam. Nah ini mulai. Hari ini ada bau-bau begitu tuh. Slogan mereka adalah kembali kepada Allah dan Al-Quran, tetapi dengan cara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Saat ini kelompok dengan nama Khawarij sudah hampir tidak ada. Kelompok dengan nama Khawarij tidak ada. Tetapi pemikiran-pemikiran Khawarij telah banyak merusak sebagian kaum muslimin yang lemah pikiran dan lemah hati. Sehingga muncullah sejumlah orang yang mudah mengafirkan atau menuduh syirik kelompok lain tanpa didasari hujjah atau argumentasi yang jelas. Nah, ini muncul. Kafir-kafir, bid'ah-bid'ah. Diajak diskusi nggak mau. Yang mudah mengafirkan kami siap untuk menjelaskan. Silakan datang tanya. Majelis terbuka. Jangan gampang mengkafirkan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.